Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Menurut ilmu dan prestasi Allah Akbar. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk belajar, silakan yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Ella yang sudah pimpin kita dalam doa. Ya, kita jalan dulu ya. Tabuk anak A. Aman, amanah, asik, Nama pada lupa semua ini teman-teman ini bagaimana? Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini yang tidak masuk hadat ya. Ada keterangan? Tidak ada. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan teman kita bisa masuk biar besok kita belajar lagi. Ya, hari ini khusus untuk hari ini Ustaz mau menyampaikan misi seru kita, yaitu tentang berpikir komputasional. Apa itu? Ya. Kita lihat di barisan ke bawahnya itu kita akan berkenalan tentang coding dan kecerdasan artifisial atau yang dikenal dengan AI. Pernah dengar AI? Siapa yang punya HP di rumah? Oke, turun. Siapa punya laptop? Oke, turun. Siapa yang pernah menggunakan AI? Contohnya, aplikasi apa? Gemini, apa lagi? ChatGPT, apa lagi? Bacici, apa lagi? Meta AI, banyak ya. Nah, kita akan belajar tentang berpikir komputasional yang ada di AI bersama Tenang Komsa Darmanto. Ya, ini khusus untuk kalian ini siswa hebat yang ada di SDIT Lukman. Kita akan lanjut. Apa sih itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Kita akan belajar 3 hal yang keren hari ini. Ya. Berpikir komputasional, coding, dan AI. Dan mati, ini pasti seru. Siap belajar? Ya. Kamu begini-begini kenapa? Pusing. Baik, kalau siap kita lanjut. Kita masuk dulu dengan berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir adalah sumber hikmah. Ya, hikmah ini kita mengambil dari inspirasi nama sekolah kita, yaitu nama Lukman Al-Hakim. Siapa yang bisa menceritakan apa itu Lukman Al-Hakim? Selama sekolah di sini sudah tahu apa itu Lukman Al-Hakim? Tahu? Enggak? Belum? Harus tahu. Tahu Lukman Al-Hakim apa? Ustaz Lukman itu beda lagi. Ustaz Lukman itu beda lagi. Ustaz Lukman itu nama guru yang ada di sekolah. Kalau Lukman Al-Hakim sudah tahu kisahnya? Abi katanya tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Tidak? Tidak tahu. Belum ada yang tahu? Nah, ini kita adalah generasi apa ini? Apa? Apa kan Z? Oke, bolehlah kita sepakat apa ya? Itu alfabet. Alfabet itu apa? Huruf A sampai Z. Nah, untuk materi ini dalam berpikir adalah sumber hikmah. Kita terinspirasi dari yang namanya Lukman Al-Hakim, nama sekolah kita. Nanti kita bisa pelajari sendiri melalui AI. Kita akan tahu sosok Lukman Al-Hakim itu apa sih? Ya, oke.
Kita akan belajar yang pertama tadi, apa itu berpikir komputasional. Itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Setelah pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Dekomposisi di sini dijelaskan bagaimana memecahkan masalah yang besar menjadi potongan-potongan kecil. Misalkan nih, kita mau masalahnya adalah meratakan gunung. Apa kita langsung pangkas satu kali? Tidak. Pasti akan sedikit demi sedikit. Sama juga, kita mau makan pizza. Apa satu kali antara bulat ini masuk? Pasti akan dipotong-potong kecil. Bahkan mau gigit aja tidak satu kali telan gitu. Bukan kasuari kita. Pernah lihat kasuari? Batu pisang segini aja bisa satu kali masuk. Baterai saja bisa masuk. Batu bisa masuk. Kalau kita manusia itu menggunakan proses kecil demi kecil. Ini namanya dekomposisi. Pernah lihat kemasan? Makanan kemasan? Di dalam kemasan ada komposisi. Tahu komposisi? Komposisi adalah bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh, misalkan makan kemasan, misalkan beter. Komposisinya pasti ada apa saja? Ada gulanya, ada coklatnya, ada biskuitnya. Nah, itu yang disebut dengan bagian-bagian kecil. Kemudian pengolahan data. Kita akan mencari kesamaan atau pola yang berulang. Oh, ternyata kalau ada pola ini, nah kita akan tahu. Oh, nanti jadinya yang beter. Gitu. Misalkan mau campur, ada es, ada sirup, ada cendol, ada kol agar-agar, ada buah. Itu kan nanti. Oh, kalau ini komposisinya sama, berarti dia akan menjadi yang sama. Tidak mungkin kan? Kalau ada cendol, ada roti, ada nanti akan jadinya rujak. Masuk akal nggak? Itu makanya nanti akan. Kemudian abstraksi, kita akan fokus ke yang penting. Yang penting-penting aja. Yang nggak penting, next. Atau tidak perlu itu di skip atau dibuang. Contoh, saya ini mau senam, nggak perlu itu namanya kunci-kunci apa, nggak perlu pakai ikat kepala misalkan. Itu next, itu nggak perlu. Yang penting ada gerakannya saja. Sekarang gitu, yang diambil, betul. Sama juga, saya haus, saya cuma perlu air, nggak perlu lah itu nanti apa cari-cari apa es kopi jauh-jauh sana. Yang air putih haus dahaga habis. Intinya gitu. Kemudian algoritma, kita akan membuat resep atau langkah-langkah yang secara berurutan. Contoh, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Contoh, menendang bola, tidak tiba-tiba bola masuk ke gawang. Ada prosesnya. Bola itu mungkin ancang-ancang dulu, ya toh? Baru mulai ancang-ancang lari, baru mulai dialihkan. Itu adalah prosesnya. Atau bolanya gol dulu, baru kakinya mundur. Itu namanya apa? Slow motion atau ya. Kita next ya. Nah, ini contohnya. Kenal nggak? Ya, contohnya isinya adalah membuat nasi goreng. Nah, ini kita akan belajar dengan komposisi. Masalah besarnya, ayo buat nasi goreng. Tapi kita tahu nggak apa yang bikin nasi goreng kayak apa? Siapa yang sudah bisa buat nasi goreng? Oke. Mungkin yang dibuat oleh si Azra berbeda dengan Bahira. Sama-sama nasi goreng. Bahan utamanya ada nasi dengan minyak dipanasi, pasti akan jadi nasi goreng. Mungkin yang dimaksud nasi goreng oleh Bahira, nasi taruh di minyak panas. Nah, itu akan jadi nasi goreng. Tapi maksudnya Azra beda lagi. Maksudnya Arif itu beda lagi. Nah, kita akan lihat di sini. Yang dimaksud dengan komposisi di sini, masalah besar, ayo membuat nasi goreng. Kita pecah atau kita komposisikan. Yang pertama, siapkan bahan nasinya dulu, harus ada bumbunya dulu, ada telurnya. Kalau mau pakai telur, ya toh? Kalau mau pakai ikan nasi, pakai ikan nasi. Nah, itu contoh. Harus disiapkan dulu. Bagaimana mau buat nasi goreng jadi kalau nasinya nggak ada? Ya toh, Rama? Mau bikin nasi goreng, nasinya nggak ada. Bisa jadi nggak nasi gorengnya? Ya, harus disiapkan. Kemudian, apakah kalau sudah ada nasi, sudah ada bumbu,
sudah ada telur akan jadi nasi goreng kalau tanpa wajan. Pasti dia dikumpulkan dulu alatnya. Ada wajan. Kalau cuma wajan apakah bisa? Pakai tangan mau? Aduknya? Enggak, pasti harus ada sepatu. Bukan sepatu futsal. Lanjut. Langkah berikutnya kalau sudah ada semua, ditumis tuh bumbunya. Atau nasi dulu baru tumisnya apa? Tumis lagi bumbunya masuk. Yang tumis dulu. Setelah ditumis, baru masukkan nasi. Kalau sudah dimasukkan, jangan lupa aduk. Sumpit nasi goreng sampai ngantuk. Ya tadi ya. Ya, kemudian setelah jadi baru disajikan dulu. Kalau sudah disajikan baru nanti Oke, siapa yang hobi nasi goreng? Silakan. Yang suka makan nasi goreng. Siapa yang sudah pernah makan nasi goreng buatan Ustaz pernah? Belum, mau coba? Wani piro. Oke. Kita lanjut lagi. Ini terkait diskomposisi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, disposisi berarti ada langkah-langkah atau bagian-bagiannya. Ya? Jelas? Next. Kita akan belajar tentang algoritma. Misi pakai sepatu. Ingat. Waktu anak bayi disuruh pakai sepatu itu belum paham. Kalau kalian suruh pakai sepatu bisa nggak? Bisa nggak? Siapa yang nggak bisa pakai sepatu? Sendiri, angkat tangan. Sudah kelas 6 nih. Siapa yang pakai sepatu sendiri? Baik, turunkan. Resep atau urutan memakai sepatu itu yang pertama ambil kaos kaki kanan dulu. Sesuai sunnah dengan sunnahnya kita memakai menggunakan kaki kanan dulu. Setelah itu baru ambil kaos kaki kanan dulu. Setelah itu baru dipakai. Betul? Atau pakai dulu baru diambil? Diambil dulu baru dipakai sepatu kanan baru dipakai sepatu kanannya. Betul nggak? Ambil dulu sepatu kanannya baru dipakai sepatu kanan itu. Betul ya? Salah ngomong? Tidak. Atau ada yang pakai sepatu dulu baru pakai kaos kaki? Pernah coba belum? Pernah? Sepatunya dipakai dulu, habis itu kaos kaki. Jadi kaos kakinya di luar sepatu. Pernah coba? Coba. Kalau belum mau coba silakan. Apa prosesnya? Apa yang akan terjadi nanti? Yang pertama marah-marah karena susah. Yang kedua tahu sendiri. Oke. Setelah itu, kalau sudah menggunakan sepatu, jangan lupa diikat tali sepatunya atau direkatkan yang punya sepatu rekat. Kemudian diulang lagi terjadi pada kaki kiri. Polanya harus sama. Ya. Ambil kaos kakinya dulu, dipakai kaos kakinya. Kemudian ambil sepatu, baru dipakai sepatunya. Baru diikat lagi. Jelas sampai sini? Jelas, karena sepatu ini semuanya pakai setiap hari, betul? Yang tidak pakai sepatu hari ini, angkat tangan. Albi, tidak menggunakan sepatu hari ini karena kondisi tidak bisa dipaksa. Kenapa? Karena kakinya luka. Oke, dimaklumi. Bisa terjadi nggak kalau kaki luka dipakai sepatu? Yang ada adalah kakinya tambah parah lukanya karena tertekan atau terjepit oleh kaos kaki dan sepatu. Oke, sampai di sini untuk algoritma, paham? Urutan. Bedanya dengan dekomposisi. Dekomposisi adalah bagian-bagian diperlukan, tetapi ada urutan. Ini juga algoritma. Sampai di sini. Oke, kita next. Lalu apa hubungannya? Nasi goreng tadi diskomposisi, pakai sepatu itu algoritma. Apa hubungannya dengan coding? Coding adalah cara kita berbicara dengan komputer. Algoritma yang kita buat tadi
bahasa atau resepnya, urutan. Itu namanya algoritma. Pernah nggak pakai HP? Kamu nanya, buatkan saya pantun tentang cinta. Misalkan, langsung turun. Ayo toh. Kasih jelas lagi urutannya. Untuk ayahku sayang dalam rangka hari ayah misalkan. Oh, keluar semua tuh. Ini yang disebut dengan coding, bukan kodok. Coding. Coding itu seru. Kenapa? Ustaz bilang seru. Kita tidak harus mengetik kode yang rumit. Tidak harus ketik ini. Kita dengan omongan. Coding berarti berbicara dengan rekaman AI. Paham maksudnya coding ini? Kita tidak bisa pakai coding block. Ya. Bisa kita pakai menggunakan coding block seperti menyusun puzzle Lego. Siapa yang pernah main Lego? Lego itu kan terdiri dari beberapa, kemudian disusun toh. Kita akan lihat program seru seperti apa? Scratch. Apa bacanya yang bahasa Inggris? Scratch. STRATCH ini bacanya apa? Ya, itu. Oke, terima kasih. Mantap. Bagian terkeren dari AI. Ini AI-nya ini yang paling keren. Kecerdasan artifisial atau yang disingkat dengan AI. Itu ada di sekitar kita. AI juga belajar pakai pola dan algoritma yang kita pelajari. Semakin kita menggunakan AI, semakin mereka paham. Oh, ternyata yang dimaksud misalkan pernah kamu pakai sidik jari untuk HP. Sering kita masukkan, lama-lama akan tercover. Oh, ini jarinya si Fahira. Oh, ini jarinya si Zena. Ketika kita kasih masuk, misalkan Ustaz punya tangan di HP, sampingnya misalkan di sidik jari, tidak terbaca. Karena apa? Sudah tidak mau mendeteksi karena bukan yang biasa digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini paling terkeren ini AI. Di mana kamu lihat AI hari ini? Ya, kita bisa menggunakan. Lihat ada di YouTube. Selain itu bisa menggunakan filter foto atau video lucu. Ini apa? Kira-kira? Apa? Hidungnya? Ya, misalnya ada hidung, kemudian ada telinga, macan, mukanya. Oh, ternyata ya seperti itu. Kemudian musuh di game yang pintar. Nah, siapa yang biasa main game? Angkat tangan. Kan akan terdeteksi itu. Oh, yang ini musuh. Pasti kamu akan tahu. Ini musuh saya, ini saya pemerannya. Ya toh? Oh, sebelah kanan ada musuh. Sebelah kiri ada musuh. Betul nggak? Yang pasti yang suka main game tahu. Apalagi kalau suka main bareng. Bari teriak, "Albian di sebelahmu ada musuh, di sebelahmu." Pasti kok. Ada ciri khasnya. Biasanya misalkan kostumnya hitam. Apalagi kostumnya apa musuh itu? Musuhnya apa, Naila? Pernah main game toh? Tidak pernah main game? Tidak. Musuh itu pakai baju apa? Apa? Sembarang. Pastikan yang diketahui bahwa oh kita ini pelakunya berarti kita menggunakan seragam apa? Misalkan kan bisa ganti-ganti baju doang kan main game. Seperti itu. Oke. Jadi ada tempat yang kita gunakan. Yang pertama dari rekomendasi dari YouTube, ya bisa melihat AI hari ini. Itu ada YouTube, bisa melalui video lucu bisa. Kemudian menggunakan musuh di game yang pintar. Ya. Kalau kamu perhatikan sekarang banyak sekali kalau kamu lihat di TikTok itu ada apa? Video-video yang dia sudah mulai menggunakan AI. Pasti akan ketahuan yang menggunakan AI yang mana, yang tidak yang mana. Oke. Jadi kamu adalah orang nomor 1 pemikir hebat. Kenapa dibilang pemikir hebat? Karena kita menginginkan sesuatu, berarti kita sudah tahu apa yang kita inginkan. Dan nantinya akan kita tahu apakah yang kita minta itu sesuai harapan kita tidak. Contohnya, Bahri minta
terwujud kemauannya diantar oleh kakak. Ternyata ada tantangan, kakak gak mau. Ya, kita menjadi orang hebat itu karena kita berpikir komputasional. Dari sini kamu bisa mengerti bahwa coding dan bahkan AI sendiri, kamu semua adalah cara berpikir hebat dari SPT Luqman Al-Hakim. Kenapa? Kamu sudah tahu, oh saya ini mau membuat sekolah saya ini. Kalau kamu masih bingung, contohnya kemarin Arifin mau cari drama, bingung, tidak ada konsep di sini. Nah, pinjam APK untuk apa? Untuk mencari referensi. Karena apa? Kamu sudah punya ide. Oh, saya mau lihat yang begini, tapi begini. Sampai korbannya apa nih? Lampunya bisa. Ya, lepas. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Yakin, tidak ada pertanyaan? Jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Apa yang mau ditanyakan silakan. Satu orang. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Silakan bertanya. Tentang AI. Tidak apa-apa. Silakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sebelah sini? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah sini, sudah jelas? Ya. Apa itu deskomposisi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, senang-senang. Memecah masalah besar menjadi potongan kecil. Oke, tepuk tangan. Oke, apa itu algoritma? Sebelah sini. Ada jawab? Yang bisa jawab? Ya, Rama? Apa itu algoritma? Resep atau urutan. Oke. Ada lagi? Tadi contohnya apa? Untuk disposisi tadi contohnya apa? Yang mana? Yang disposisi tadi contohnya? Nasi goreng. Kalau yang algoritma tadi contohnya? Memakai sepatu. Oke. Baik, anak-anakku. Ini contoh. Ya. Contoh-contoh yang ada di AI ya. Nah, ini ada Superbeer. Kemudian ada ini sebenarnya cuma telinga sama apa? Hidungnya hewan. YouTube, apalagi. Nah, ini ada yang menggunakan sepatu tadi, ada nasi goreng, ya. Baik, kalau ada pertanyaan, berarti sudah paham semua ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Nanti kalian bisa coba menggunakan AI masing-masing. Yang tadi kalian sudah sebutkan, bisa menggunakan apa tadi? Gemini, bisa menggunakan terus menggunakan kita AI. Baik, mungkin itu saja yang Ustaz ajarkan terkait dengan coding. Mudah-mudahan dengan ini kita tahu, oh ternyata yang selama kita gunakan itu termasuk dengan kecerdasan artifisial atau AI dengan menggunakan coding atau rekaman suara kepada AI yang kita gunakan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata tadi yang untuk contoh misalkan ada yang tersinggung. Ya. Mudah-mudahan besok kita akan rekaman kembali pelajaran coding yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.